Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Bapak Ibu wali murid yang berbahagia, menjelang dilaksanakannya pembelajaran tatap muka, kami merasa perlu untuk menyampaikan beberapa hal agar amanah yang diberikan pemerintah bagi kami untuk melaksanakan PTM bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, kami perlu sampaikan, selama PTM yang akan segera kita mulai nanti, perlu dipahami bahwa yang utama dalam pembelajaran adalah tetap daring, online. Sedangkan PTM ini adalah upaya dari pemerintah untuk mengatasi berbagai persoalan yang dialami oleh peserta didik dalam hal menguasai atau menangkap pesan-pesan atau materi pembelajaran. Oleh karena itu, mohon kepada setiap kita untuk tetap mengawal anak-anak kita agar mereka tetap belajar, baik di sekolah maupun di rumah. Karena kita nanti tidak bisa melaksanakan PTM secara penuh, maka setiap kelas nanti akan kita bagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama akan terjadwal mengikuti PTM di sekolah, sedangkan bagian yang lain tetap mengikuti pembelajaran daring di rumah. Demikian secara bergulir nanti bergantian. Yang hari ini terjadwal daring di rumah, pada minggu depan bisa mengikuti PTM di sekolah, dan yang minggu ini PTM di sekolah, minggu depan terjadwal pembelajaran daring di rumah. Dan yang perlu Bapak Ibu ketahui atau pahami adalah PTM ini adalah alternatif, bukan yang wajib. Artinya, Bapak Ibu boleh mengizinkan putra-putrinya mengikuti PTM di sekolah atau tetap mempersilahkan putra-putrinya belajar di rumah. Sekali lagi, pilihan ada pada Bapak Ibu semuanya. Nah, nanti akan kami sampaikan jadwal pelajaran. Perlu diketahui bahwa nanti pada tahapan PTM ini kami akan membuat setiap kelas akan kita bagi menjadi 2 bagian. Sedangkan mata pelajaran yang kita sajikan setiap harinya terdiri dari 3 mata pelajaran yang itu berlaku bagi anak-anak yang belajar di sekolah, termasuk juga anak-anak yang terjadwal daring di rumah. Oleh karena itu, dimohon kepada Bapak Ibu, ketika putra-putrinya tidak terjadwal mengikuti PTM di sekolah, berarti mereka tetap mengikuti pembelajaran di rumah. Oleh karena itu, mohon untuk diawasi dan didampingi mengenai amanah yang kita dapatkan untuk melaksanakan PTM. Itu artinya kita sedang dalam pengawasan apakah kita mampu menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Oleh karena itu, kami akan paparkan standar operasional yang harus kita lakukan, terutama pada orang tua dan anak-anak, apa yang harus orang tua lakukan dan apa yang harus anak-anak lakukan. Oleh karena itu, saya akan mencoba menjabarkan SOP yang dimaksud sebagai berikut. Pada pelaksanaan PTM, SOP bagi orang tua wali murid. Yang pertama, setiap Bapak Ibu harus memberikan izin tertulis kepada putra-putrinya untuk
diperbolehkan mengikuti kegiatan pembelajaran secara tatap muka di sekolah. Sekali lagi kami tegaskan, ini adalah pilihan. Bapak Ibu boleh mengizinkan, boleh juga tidak mengizinkan. Ketika Bapak Ibu tidak mengizinkan putra-putrinya mengikuti PTM di sekolah, berarti putra-putrinya tetap wajib mengikuti pembelajaran secara daring di rumah. Selanjutnya, Bapak Ibu harus memastikan kondisi putra-putrinya dalam keadaan sehat sebelum memberikan izin untuk mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah. Ketika putri-putrinya mengalami gangguan sakit penyakit, sebaiknya tetap belajar di rumah. Yang ketiga, Bapak Ibu wajib untuk melarang atau mencegah putra-putrinya untuk datang ke sekolah jika memang kondisinya kurang baik atau dalam kondisi sakit. Yang keempat, Bapak Ibu memastikan putra-putrinya menggunakan masker yang bersih saat berangkat ke sekolah, baik diantar maupun berangkat sendiri. Jika kami mendapati putra-putrinya tidak menggunakan masker atau masker yang digunakan menurut pandangan kami tidak sehat, maka mohon maaf, putra-putrinya kami wajibkan untuk membeli masker. Kemudian yang berikutnya, membekali putra-putrinya dengan hand sanitizer. Ini juga pilihan. Jika memungkinkan, silakan dibekali. Jika tidak memungkinkan, karena kondisi atau karena keterbatasan barang, sekolah menyiapkan. Selanjutnya, mohon Bapak Ibu memastikan putra-putrinya untuk makan pagi sebelum diantar ke sekolah dan atau membawa bekal secukupnya sesuai dengan kebiasaan. Perlu Bapak Ibu ketahui, sekolah melarang putra-putrinya untuk jajan. Di sekolah tidak disediakan kantin dan kami akan melarang putra-putrinya untuk jajan di luar sekolah. Sebab selama pembelajaran mulai jam 7 sampai jam 10, putra-putrinya tidak boleh keluar ruangan kecuali atas izin guru. Sekali lagi, bekal ini khususnya atau istimewanya air minum mohon dilengkapi secukupnya. Selanjutnya, jika Bapak Ibu mengantarkan, silakan mengantarkan putra-putrinya ke sekolah sampai pada titik drop yang ditentukan dengan tetap memperhatikan jarak dan menghindari kerumunan saat menurunkan putra-putrinya. Mohon tidak diturunkan di tengah jalan karena dikhawatirkan nanti akan membuat kerumunan dengan teman-teman yang lain. Selanjutnya, jadwal pelajaran kami buat dimulai jam 7 pagi, kemudian diakhiri jam 10. Oleh karena itu, dimohon Bapak Ibu menjemput putra-putrinya sesuai jadwal kepulangan. Selanjutnya, dimohon Bapak Ibu juga mengawasi dan memastikan putra-putrinya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di rumah ketika putra-putrinya tidak terjadwal mengikuti PTM di sekolah. Dan yang terakhir, mohon Bapak Ibu untuk tidak bosan-bosan menasihati putra-putrinya untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan dimanapun mereka berada. Selalu pakai masker, sering-sering mencuci tangan dengan air yang mengalir dengan menggunakan sabun, kemudian tidak jajan sembarang,
dan menghindari kerumunan, dan berbagai protokol-protokol yang lain yang prinsipnya bagaimana kita menjaga kesehatan pribadi kita. Demikian yang harus kita lakukan sebagai orang tua. Selanjutnya kami juga merasa perlu untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu apa yang harus dilakukan oleh putra-putri Bapak Ibu selama mengikuti PTM ini. Demikian pedoman pelaksanaan PTM bagi peserta didik. Yang pertama, datang ke sekolah dengan diantar orang tua. Jika terpaksa harus berangkat sendiri, silakan juga berangkat sendiri sesuai dengan jadwal tatap muka yang telah ditentukan sekolah. Jadi sekali lagi saya tegaskan, ada bagian yang terjadwal mengikuti PTM di sekolah, sedangkan bagian yang lain tetap belajar di rumah secara daring. Nanti secara bergantian, setiap 1 minggu, yang minggu ini belajar tatap muka di sekolah, minggu depan belajar secara daring di rumah. Sebaliknya, yang minggu ini belajar daring di rumah, minggu depan masuk mengikuti PTM. Dan tetap sesuai dengan perizinan yang Bapak Ibu berikan. Kemudian yang berikutnya, jika diantar silakan anak-anak turun pada titik drop yang telah ditentukan dengan tetap mengatur jarak antrian untuk menghindari kerumunan. Dan yang ketiga, tetap wajib menggunakan masker yang bersih dan benar. Yang bersih berarti layak sesuai dengan standar kesehatan. Yang benar itu menutupi mulai dari hidung hingga dagu dan rapat. Seperti itu. Selanjutnya, setelah turun dari titik drop, silakan mengikuti antrian untuk dicek suhu tubuhnya dan mengikuti arahan petugas. Jika didapati suhu tubuhmu lebih dari 37,5 derajat, maka kamu akan diistirahatkan atau diminta istirahat sejenak di ruang UKS untuk diberikan perawatan seperlunya. Jika suhu tubuh sudah normal kembali, kalian boleh masuk ke ruang kelas. Tetapi jika pada waktu tertentu suhu tubuh kalian tidak juga turun, maka sekolah nanti akan menghubungi orang tua dan mohon orang tua untuk menjemput putra-putrinya ke sekolah untuk dirawat di rumah. Berikutnya, setelah dari tempat pengukuran suhu tubuh, silakan menuju tempat cuci tangan dengan tetap melaksanakan disiplin antri dan menjaga jarak. Pilih tempat cuci tangan yang dekat dengan ruang kelas masing-masing. Kemudian setelah mencuci tangan, silakan masuk ke ruang kelas dengan tertib dan menempati tempat duduk yang telah ditentukan. Tidak boleh bergerombol. Selanjutnya, silakan mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh sekolah. Kemudian, selama di dalam ruangan, tidak boleh membuka atau melemaskan masker, termasuk menurunkan yang hanya menutupi dagu. Oleh karena itu, silakan siapkan masker jika mungkin lebih dari satu untuk menggantinya apabila sudah dirasa tidak nyaman digunakan. Kemudian, tidak boleh meninggalkan ruang kelas, ruang belajar, kecuali atas izin guru. Oleh karena itu, jika akan meninggalkan ruang kelas, silakan minta izin dulu pada guru. Jika guru mengizinkan, silakan meninggalkan ruang kelas dan tidak boleh bersama-sama. Harus satu-satu bergantian. Selanjutnya,
Setelah jam pelajaran berakhir, boleh keluar ruangan atas komando guru. Nanti guru akan mengatur antriannya supaya tidak timbul kerumunan. Kemudian setelah di luar ruangan, tidak boleh bergerombol dengan teman yang lain, baik di ruang belajar, di halaman sekolah, maupun saat berada di luar halaman sekolah. Dan diingatkan, ketika di luar halaman sekolah, tidak boleh jajan sembarangan. Ikuti protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang berikutnya, ketika menunggu jemputan, tidak boleh bergerombol. Silakan menjaga jarak satu dengan yang lain agar tidak terjadi kerumunan yang akan memungkinkan penyebaran COVID-19 dengan cepat. Dan itu kira-kira yang harus kalian lakukan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada kita semuanya untuk tetap bersinergi bagaimana kita melaksanakan PTM sekaligus memenuhi protokol kesehatan yang dipersyaratkan agar penyebaran COVID-19 ini segera bisa dihentikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om.